tentang hukum berzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hukum memuliakan memperingati Nabi Muhammad kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak pertanyaan yang masuk hampir tiap tahun, hampir tiap tahun kita akan mengambil dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama salafus saleh, baik itu ulama terdahulu, sahabat tabi'in, dan juga ulama kemudian, ulama sekarang mutaakhirun, tentang kemuliaan, keagungan dan juga faidah dari memperingati Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan dibuka dengan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang saum pada hari Senin. Sebab di dalam kitab Riyadhus Shalihin bagus tiba misal Isnin dan Khamis, bab anjuran atau disunahkan untuk puasa hari Senin dan hari Kamis. Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila yaumil Itsnaini, ansum yaumil Itsnaini, ditanya tentang puasa pada hari Senin. Faqala, maka beliau menjawab, zalika yaumun wulidtu fi, pada hari Senin aku dilahirkan, wa yaumun bu'itsu, wa yaumun bu'itsu, dan hari Senin aku diutus, uzil aliyya fi, diturunkan kepada hari Senin. Dan hari Senin pula ulama sepakat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diwafatkannya pun pada hari Senin. Mereka sudah mengatakan hijrah Rasul ke Madinah pun lebih ulama mereka mengatakan itu hari Senin. Ini adalah di antara cara Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya dilahirkannya pada hari Senin, sehingga ada yang bertanya ke Darul Ifta Mesir, Dewan Fatwa Mesir, tentang hukum puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini sangat menarik, Pak. Jadi pertanyaannya gini, tentang itu hukum atau bisa merupakan dari Nabi Karim. Hukum puasa sunnah, itu hukum berpuasa, kan hukum berpuasa farhan dari Nabi Karim, karena dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah hukum atau siapa farhan dari Nabi Karim, apa hukumnya berpuasa? Kan itu karena aku dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahukul mudawamati ala syam yaumil Itsnain inatul fardhi wal ittifaq di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa hukumnya terusan puasa pada hari Senin dengannya gembira, sukacita dan merayakan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'tibari mawafaqatul maulid syarif ittihad al-yaum, yang bertepatan dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya panjang, cuma disingkat seperti yang dibacakan tadi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-229, yang isinya adalah diantaranya yaumun, zalika yaumun wulidtu fi, pada hari itu aku dilahirkan. Karenanya berpuasa bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad pada hari Isnin, itu hukumnya adalah sunnah berdasarkan sabda Rasul Muhammad SAW tadi. Yang kedua adalah bagaimana pada umumnya peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Islam saat ini. Kita jawab, bukan sekarang, terdahulu Rasulullah memperingati, sahabat tabi'in juga memperingati. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Yunus ayat 58. Sebab dasarnya adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah datangnya karunia dari Allah yang demikian besar. Katakanlah Rasulullah, bifadlillahi, karena dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah. Fabizalika, maka karena itulah falyafrahu, maka mereka mesti bergembira. Wa khairu mimma yajma'un, itulah sebaik-baiknya yang mereka lakukan dari yang sedang dan telah mereka kumpulkan.
lakukan. Jadi intinya dengan bersyukur atas karunia Allah dan rahmat Allah, sepakat mengatakan bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah, rahmat di sini adalah biizah Rasulullah, dengan diturunkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dengan firman Allah di surat Al-Fatihah 8 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Rasulullah syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran, memberikan kabar gembira bagi orang yang taat dengan memasukkan surga, wa nadhiran, dan peringatan bagi orang yang durhaka. Itu inu billahi, supaya kamu beriman kepada Allah wa rasulihi, dan Rasulullah, wa tu'azziruhu, dan supaya kamu itu mengagungkannya, wa tuwaqqiruhu, dan memuliakannya, wa tusabbihuhu wa, dan supaya kamu senantiasa bertasbih kepada Allah pada pagi hari dan petang hari. Ini adalah ayat untuk mengagungkan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua, dalil yang diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita nikmati barusan. Yang ketiga adalah tanda syukur kepada Allah atas dilahirkan Nabi Muhammad, dikiaskan dengan diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari tentara Fir'aun dan sekutu-sekutunya, tentara dan pasukannya. Karenanya para ulama mengatakan inilah di antara dalil dari Rasul Muhammad SAW tentang disunahkannya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu poin-poin jamaah rahmat Allah para ulama tentang disunahkannya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW karena mengandung begitu banyak kebaikan, begitu banyak kemuliaan. Apa keutamaan manfaat dari memperingati peringatan Nabi Muhammad SAW? Kita bahas secara singkat. Nanti akan kita ambil pendapat para ulama lebih luas lagi tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga peringatan hari-hari besar Islamnya, seperti Isra Mi'raj, seperti hijrah Nabi Muhammad, seperti nuzulul Quran. Dasarnya adalah para jamaah yang rahmati Allah, ini adalah ngaji. Dasarnya ngaji dan bersyukur, tak lebih tak kurang. Dan seperti pendapat dari para ulama bahwa memperingati Maulid Nabi seperti hanya memperingati hari-hari besar Islam adalah mengundang orang supaya datang, berkumpul, dibacakannya ayat Al-Quran, dibacakannya sholawat Nabi kepada Rasul Muhammad SAW untuk Rasulullah, dijelaskan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai. Yang lebihnya lagi adalah ada ramah-ramah, ada hidangan, diberikan hidangan. Sedangkan itu makanan minuman. Sedangkan di antara keutamaan dalam Islam adalah it'am ta'am, memberi makan kepada orang lain. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dari sebagian ulama, dan juga ulama kecil, sebab empat mazhab terutama Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Malik bin Hanbal mengatakan memang disunahkan memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan jelaskan apa tujuan manfaatnya. Pertama adalah di antara manfaat memperingati dilahirkan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul Muhammad SAW dengan mempelajari perjuangan Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Dengan mengetahui betapa cinta Rasul Muhammad SAW bukan cuma harta nyawa untuk umat, untuk kita. Begitupun para sahabat berkumpul untuk membantu menolong dakwah Rasul Muhammad SAW, karena setelah mengetahui, memahami
maka akan timbul rasa cinta kepada Rasul karena perjuangan beliau demikian besarnya untuk kita. Yang kedua adalah untuk menyegarkan kembali ingatan kita akan sirah, akan sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau berkata dalam kitab Nahiyatul Zain, Bayusan lebih zalika disunahkan dalam maulid Nabi tadzkirun nas bi awalin Nabi, mengingatkan tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa maulidihi dan kelahiran beliau. Siapakah orang tuanya, leluhurnya, kan itu dijelaskan. Yang kedua, siapakah istrinya, siapakah anak-anaknya, siapakah yang menyusui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang sekitar yang membantu perjuangan Rasul Muhammad sampai kepada sahabat. Wa maqasihi dan dijelaskan juga tentang peperangan yang dilakukan Rasulullah. Wa akhlaqihi dan dijelaskan tentang akhlak pribadi Rasul Muhammad al-karimah yang mulia, yakuna da'iyan litibaihi, dan supaya menjadi pendorong kepada kita dan juga mustami pada umumnya yang mendengarkan menghadiri acara peringatan itu untuk meneladani akhlak perjuangan Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Itu poinnya. Yang selanjutnya, poin yang ketiga adalah media syiar Islam dan persatuan umat. Dalam maulid, kaum muslimin berkumpul dalam majlis zikir, berdoa dan menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan. Dibacakanlah Al-Quran dan tafsirnya, sirah nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'adzim syairallah, dalam barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itulah di antara ketakwaan hati seseorang. Selanjutnya, di antara manfaat faedahnya meringati maulid Nabi adalah menjadi sarana amal soleh. Maulid umumnya diisi dengan membaca Al-Quran, membaca salawat dan zikir, sedekah dan jamuan. Ini termasuk dalam pengamalan firman Allah surat An-Nahl ayat 97. Sehingga nanti kita jelaskan para bapak ibu yang dirahmati Allah, pendapat para sahabat ulama tentang manfaat faedahnya langsung. Ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tentang manfaatnya, faedah keagungannya yang dikatakan oleh para sahabat. Ini mengamalkan firman Allah surat An-Nahl ayat 97. Man amila, bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, berbuat amal kebaikan berdasarkan syariat Islam, min zakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman kepada Allah, dilaksanakannya atas dasar cinta kepada Allah, fala nuhyiyanahu, maka sumpah sesungguhnya kami akan berikan kehidupan kepada dia, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Ulama menjelaskan kehidupan yang baik itu pertama Allah berikan rezeki yang halal berkah. Yang kedua diberikan kehidupan yang menyenangkan, tenang. Meskipun kerja serabutan, misalkan freelance, tapi Allah berikan ketenangan, Allah berikan rezeki. Setiap butuh Allah berikan kecukupannya. Diberikan keluarga yang soleh-solehah, berikan teman soleh-solehah, diberikan tetangga soleh-solehah, lingkungan yang baik. Itu di antara ayat yang kelima. Sehingga perbuatan taat kepada Allah senantiasa terjaga. Dan memang sirkelnya lingkungan tempat dia hidup itu akan dipengaruhi oleh dia sendiri. Itu. Kalau dia orang baik akan menjadi orang baik. Sedangkan penjahat, tukang ghibah, tukang fitnah, kan itu hedonis, sedang menampilkan kekayaan, kan itu akan maupun dengan sesama mereka. Jadi hayatan thayyibah ini Allah berikan kehidupan yang bahagia, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sebab diteruskan walana jaziyan lahum, dan sumpah sesungguhnya kami akan membalas
mereka orang yang beriman laki-laki perempuan yang berbuat amal soleh karena Allah, ajrahum, pahala upah biasa dimakan yang malu lebih bagus dari yang mereka lakukan, yaitu di surga. Di dunia Allah ridhoi, berikan kebahagiaan, di akhirat Allah akan berikan pahala yang besar, yaitu masuk surga dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dari pendapat Ibnu Hajar. Di antara keutamaan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau pernah berpendapat seperti ini dalam kitab An-Nikmatul Kubra alal alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam, nikmat yang besar bagi alam dalam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Imam Al-Alim Al-Alama Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini karena ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berpendapat mencantumkan dari pendapatnya para sahabat, tabi'in dan juga orang soleh lainnya dalam satu pasal khusus, faslun fi bayani fadli Maulid Nabi sallallahu. Pasal tentang menjelaskan keutamaan memperingati, mempelajari kelahiran dan sejarah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan Pak nasnya, silakan saya didownload di Google Chrome. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulid Nabi, barang siapa yang berinfak 1 dirham saja ala qiraati Maulid Nabi dalam membacakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maksudnya sejarah Nabi Muhammad SAW, karena rafiqi fil jannah, dia akan bersamaku di surga. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, ini dari Ibnu Hajar Al-Haytami Pak, bukan orang biasa, itu luar biasa. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Umar, man aqama maulidan Nabi, barang siapa yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kepada Islam, dia sudah menghidupkan Islam, karena di dalamnya dijelaskan tentang syariat Islam. Berkumpul, bacakan Al-Quran, bacakan sholawat, dijelaskan Al-Quran sebagian beberapa kalimat, beberapa ayat, dijelaskan perjuangan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa dihidangkan makanan ala kadarnya, bahkan ada yang mewah juga, kan kayak gitu. Berdatangkan penceramah dari luar atau ulama pakai sekitarnya. Yang penting adalah silaturahim. Jadi silaturahim menguatkan ukhuwah Islamnya. Yang kedua menambah keimanan, menambah wawasan. Kalau dilanjutkan akan membuat juga ketakwaan dia kepada Allah, bertambah kuat juga tentang dalam usahanya. Termasuk untuk menguatkan negara kita yang selama ini masih dalam krisis mental spiritual. Ini makanya Syekh Atiyah Shauqi berkata ketika dia bertanya satu acara di TV tahun berapa saya lupa, tahun 2000-an kalau tidak salah, ditanya beliau di TV Nasional Mesir tentang hukum memperingati Maulid Nabi, apa jawabannya? Pada saat ini bisa jadi memperingati Maulid Nabi menjadi wajib, apalagi bagi anak muda yang tidak mengenal perjuangan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Di tengah kesibukannya kan, waktu itu jajan bermusim Pak, tahun 2000 bermusim atau bermusim. Tidak seperti sekarang. Teralihkan, tergantikan oleh kesibukan lain sehingga kurang mengenal begitu dekat bahkan tidak enak kepada Rasul Muhammad SAW dan perjuangannya. Karena dengan memperingati Maulid Nabi maka akan dibangkitkan lagi semangat mempelajari Islam. Wa qala Utsman bin Radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak 1 dirham ala qiraati Maulid Nabi, untuk membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masyayikh Badrin wa Hunain, seperti dia ikut perang Badar dan juga Hunain dan mati di dalamnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali, wa karamallahu wajhah, man adha Maulid Nabi, barang siapa memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bil iman wa yadkhulul jannata bil ihsan. Dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan Allah akan masukkan ke surga tanpa hisab. Wa qala Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, waditu law kana li mithli jabal Uhud dhahaban. Kalau aku mempunyai kekayaan sebanyak Uhud, fa'anfaqtu ala teknologi, aku akan menginfakkannya untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai tanda gembira tanpa tanda sayang kepada Rasul Muhammad SAW, ditutup dengan pendapat Imam Junaid al-Baghdadi pada sebuah sirah man hadar qaulin Nabi, barang siapa yang menghadiri peringatan Nabi Muhammad SAW wa azza maqadar dan memuliakan kedudukan Rasul Muhammad SAW, faqad faza bil iman, dia sudah mendapatkan kemuliaan keagungan dari iman dan Islam yang sudah dia dapatkan. Artinya Allah akan memuliakannya. Ada yang menarik yang dimati Allah dengan memuliakan, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan Allah akan berikan pertama keamanan sampai tahun ke depan. Biasanya kalau sakit nggak akan habis rumah, habis mobil, habis apa. Yang kedua, Allah berikan kecukupan, bahkan lebih ketika membutuhkan sesuatu, Allah akan berikan tutupi kebutuhannya. Yang sakit Allah berikan kesembuhannya. Apabila meninggal Allah wafatkan husnul khatimah. Ketika mempunyai hajat Allah kabulkan doa. Karenanya apabila di masjid tempat kita tinggal ada perayaan Maulid, keluarkan. Bukan seikhlas anak-anaknya, bukan, yang terbaik. Sampai saya bilang untuk berinfak diadakan Maulid Nabi, bukan cuma dadar telur atau telur bulan, yang baik, yang terbagus. Apa yang dinikmati, yang disukai di sana untuk anak-anak? Pasti ayam atau daging sapi, tambah yang lainnya. Kalau bisa sembako. Ya Allah, semoga Kau terima sedekah saya ini sebagai tanda gembira dilahirkannya Rasulmu, kekasihmu dan kekasihku, guruku suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Dengan sedekah ini semoga Kau kabulkan doa-doa saya. Dan sepakat umat sunnah wal jamaah bertawasul amal soleh itu adalah hukumnya sunnah. Dan kedua, pasti Allah kabulkan. Ini jamaah mata Allah tentang keutamaan di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama tentang memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya katakan dari 4 mazhab itu hampir sepakat, bahkan bisa sepakat 4 imam dan juga para ulamanya, pengikutnya tentang kesunahan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan syahadat sholat mewajibkan dalam kondisi umat Islam dan seperti sekarang, apalagi di Indonesia. Intinya ngaji. Kalau tentang bid'ah, membukukan Al-Quran bid'ah, tarawih selama sebulan berjamaah bid'ah, tahajud diberjamaahkan ada bid'ah, membuat pesantren, membuat universitas adalah bid'ah, itu bid'ah. Tapi kan ada bid'ah sana. Seperti perkataan Imam Nawawi, al-bid'ah itu bid'ah bid'ah itu terbagi 2 bagian. Bid'ah mahmudah wa madmumah, terbagi 2. Pertama bid'ah yang mahmudah terpuji, pelakunya berpahala, wa madmumah, dan bid'ah yang tercela, pelakunya berdosa. Kalau nggak bertobat masuk neraka. Apa bid'ah mahmudah? Fa ma wa sunnah, fa mahmudah. Amalan yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul itu terpuji. Seperti tujuan untuk memperingati hari-hari besar Islam, tujuannya kan ngaji, meskipun dengan judul, dengan merek ngaji. Itu. Jadi jangan sempit dalam berpendapat. Ini kan nggak dilakukan oleh gitu Rasulullah dengan sahabatnya dengan 2 tahunnya. Berpikir yang benar lah, yang lurus. Zaman Rasul mana ada tahun itu kan budaya kita. Rasul pernah ngaji dari dulu sampai asar, Pak. Mengajak ke sahabat dari dulu sampai asar. Dari asar sampai maghrib. Mereka senang. Sampai Rasul mengadakan mengajar
sampai dihina oleh bapaknya Zaid Abu Lahab. Bukanlah keluarga besar dari Rasul Muhammad SAW diajak oleh Rasulullah untuk beriman kepada Allah, mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah, dan beriman bahwasanya Rasulullah adalah jawab Muhammad adalah utusan Allah. Marah Pak Abu Lahab itu, keluar dia menghina Rasulullah. Jadi intinya seperti itu. Ngaji, naik ke Jabal Qura, ke Jabal Uhud, itu bangunan dakwah Pak. Nanti bukan naik ke Abu Qubays, naik ke atas gunung dakwah, mengajak orang umat Islam, mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk dakwah. Salman Al-Farisi keluar dari Madinah untuk dakwah, untuk ngaji. Ini tinggal duduk, datang duduk, dengarkan satu rahim. Dianjurkan untuk berinfak supaya cara bersaudara, sebab Ustaz pun tak lagi jauh, nggak ada jalan kaki, masih pakai motor. Gitu, nggak mau. Bahkan jangan sesat, nanti kok sesat.